Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Mari kita selalu saling mendoakan agar kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita dalam segala hal. Hari ini, Jumat 30 Agustus tahun 2024, kita jumpa kembali dalam sapaan harian GKJ Manahan Surakarta. Dan kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Allah surgawi, Engkaulah Raja dari segala raja ya Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan, agar kami senantiasa tunduk, taat, patuh, melakukan perintah-Mu. Ajarkan kami Tuhan, agar kami senantiasa menempatkan Tuhan di tempat yang terutama dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, agar kami menjadi mempelai wanita yang ideal, yang layak mendampingi-Mu, masuk kerajaan-Mu dengan penuh sukacita. Saat ini Tuhan, kami rindu sapaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada hari ini diambil dari Mazmur 45 ayat pertama sampai 18. Nah, dari ayat Mazmur 45 ini kita semua diharapkan untuk menjadi mempelai wanita yang ideal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 45 merupakan puisi yang sering dilantunkan pada upacara pernikahan kerajaan di sepanjang sejarah Israel. Di sini judulnya nyanyian pada waktu pernikahan raja. Dan Mazmur ini juga berbicara tentang Mesias yang akan datang sebagai mempelai laki-laki, raja yang ideal, raja yang dirindukan semua umat. Mazmur 45 ayat 2 sampai dengan 3, demikian bunyinya. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Dilanjutkan Mazmur 45 ayat 7 sampai dengan 8. Tahtamu kepunyakan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dilanjutkan Mazmur 45 ayat yang ke-18. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu, bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, artinya Mazmur ini menggambarkan tentang keagungan pribadi dan relasi Yesus Kristus dengan kita, gerejanya. Pertama, Sang Raja memiliki tahta yang bersifat kekal. Tahtanya adalah kepunyakan Allah sendiri yang tetap untuk seterusnya dan selamanya.
Kedua, perbuatan-perbuatannya dahsyat, mencintai keadilan dan sangat membenci kefasikan. Yang ketiga, ia begitu dicintai dan dihormati, seluruh umat akan memasyurkan namanya untuk selama-lamanya. Sangat jelas Bapak Ibu, ini adalah karakteristik Sang Mesias. Dalam Mazmur ini, pemazmur juga menggambarkan karakteristik permaisuri yang berhak mendampingi Sang Mesias, yaitu Sang Raja, Sang Mempelai laki-laki. Adapun yang layak mendampingi tentu mempelai wanita yang ideal, yang sujud, yang tunduk kepada Sang Raja. Bukan menuruti bangsanya dan seisi rumah ayahnya, seperti yang tertulis dalam Mazmur 45 ayat 11. Melalui penundukan diri kepada Sang Raja, mempelai wanita itu ikut merasakan bangga dan terhormat, ikut merasakan sukacita masuk dalam istana raja. Terangkum dalam Mazmur 45 ayat yang 14 sampai dengan 16. Raja yang ideal adalah gambaran tentang Kristus, sedangkan kita, gerejanya, adalah permaisurinya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi mempelai wanita yang ideal? Apakah kita sudah menempatkan Tuhan di tempat yang terutama dalam hidup kita? Atau sebaliknya, apakah kita masih memiliki banyak penghalang untuk tunduk kepada Sang Mesias itu? Masalah harta, mungkin kekuasaan, kenyamanan, dan tekanan kehidupan memang seringkali membuat kita sulit untuk tunduk dan melakukan perintah Sang Mempelai laki-laki. Sebagai mempelai wanita, apakah kita ikut merasa bangga terhadap mempelai laki-laki, raja yang kita sembah? Apakah Anda sudah merasakan sukacita yang sepenuhnya? Mari kita belajar berupaya dan berupaya untuk menjadi wanita, mempelai wanita yang ideal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.